Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandika Aningsi, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 di SKI Serdiri Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan agama Islam. Apa itu peserta didik? Dalam pendidikan, peserta didik adalah objek atau bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan. Secara bahasa, peserta didik adalah orang yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pengertian peserta didik juga dapat diambil dari 3 aspek. Yang pertama, aspek epistemologi. Epistemologi itu cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Peserta didik dalam konteks ini artinya adalah anak yang dinamis yang secara alami akan belajar bila mereka tidak merasa putus asa dalam pembelajaran. Peserta didik menempuh proses yang panjang baik dalam pembelajaran ataupun jenjang. Peserta didik menurut aspek ontologi. Ontologi itu cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Peserta didik dalam hal ini menyangkut realita yang terjadi dalam peserta didik, mampu mengimplementasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Yang ketiga itu ada aspek aksiologi. Aksiologi itu etika penggunaan ilmu. Peserta didik adalah anak yang dididik agar mendapatkan nilai kearifan, seperti halnya sopan santun, tata krama, serta nilai-nilai positif lainnya yang terdapat dalam pembelajaran. Jadi yang bisa Anda simpulkan, dalam pendidikan, peserta didik adalah anak yang berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan peserta didik. Namun, secara khusus dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah seluruh al-insan, al-bashar ataupun bani Adam yang sedang menuju al-insan kamil, baik dalam pengertian jismiyah ataupun ruhiyah. Menurut Muhammad Abduh, peserta didik adalah semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hal pendidikan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim", yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat At-Tabrani melalui Ibnu Mas'ud. Nah, dalam perspektif falsafah pendidikan Islami, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik. Sebab dalam Islam, sebagai murabbi, muallim atau muaddib, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup sekaligus kependidikannya, baik dalam arti tarbiyah, ta'alim ataupun ta'adib. Karenanya, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu mencakup seluruh makhluk, seperti malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan kita pasti sering mendengar kata peserta didik, anak didik, dan murid. Apa sih perbedaan peserta didik, anak didik, dan murid? Perbedaannya, Abdul Mujib mengatakan peserta didik cakupannya itu sangat luas. Tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi mencakup orang dewasa. Sementara, istilah anak didik hanya mengkhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik mengisyaratkan tidak hanya dalam pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan sebagainya, tetapi penyebutan peserta didik dapat mencakup pendidikan non-formal seperti pendidikan di masyarakat, majelis ta'lim, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Ahmad Tafsir berpendapat bahwa istilah untuk peserta didik adalah murid, bukan pelajar, anak didik, ataupun peserta didik. Beliau berpendapat bahwa pemakaian murid dalam pendidikan mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep murid ini terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib. Dalam perbuatan mengajar dan belajar terdapat keberkahan tersendiri.
Lebih lanjutnya, Ahmad Tafsir mengatakan sebutan murid itu lebih umum, sama halnya dengan penyebutan anak didik dan peserta didik. Nah, istilah murid ini pertama kali dikenalkan oleh kalangan sufi. Istilah murid dalam tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang menuju jalan Tuhan. Menurut Abu Dinata, anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Nah, adapun persamaannya antara peserta didik, anak didik, dan murid menurut saya adalah manusia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa yang sedang mengalami fase perkembangan baik secara fisik atau psikis. Proses ini dilakukan dengan cara dididik, dibina, dan dilatih untuk menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan. Adapun contoh-contoh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata itu banyak sekali. Contohnya, anak-anak yang sedang belajar di pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, lalu anak-anak yang sedang belajar mengaji, belajar Al-Quran, ada juga orang dewasa yang sedang mengikuti majelis ta'lim, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.